Gereja seperti kenapa harus terbuka? Ini kan buat masyarakat Nias, Kepulauan Nias. Lah emangnya cuma segelintir orang aja ini pemekaran Kepulauan Nias, Provinsi Kepulauan Nias. Ya enggak kan? Orang yang didudukan di dalam itu dikasih kepercayaan oleh masyarakat Nias nih. Kita kasih kepercayaan sama mereka nih. Tapi malah didiam-diamkan. Yang menurut saya ya nggak boleh juga begitu sih sebenarnya. Berarti informasi itu begitu Oh penting iya dong, masyarakat gampang diakses. Kita mau bilang cerdaslah masyarakat itu dalam berdemokrasi, cerdaslah masyarakat dalam memilih. Tapi kita tidak memberikan ruang supaya mereka masyarakat itu bisa cerdas. Pemirsa Nawacita TV, kita jumpa lagi dalam acara Sekaranglah Waktunya. Sekarang kita bicara, sekarang waktunya kita berdiskusi, dan sekarang waktunya kita memberi keputusan. Di studio Nawacita telah hadir tamu saya di hari ini. Yang pertama saya perkenalkan Pak Agustus Gea, pengamat politik. Selamat siang Pak. Selamat siang Pak. Tamu saya yang kedua Pak Baru Gamuri Daki, seorang tokoh muda. Selamat siang Pak. Siang Pak. Apa kabar? Baik, puji Tuhan. Terima kasih. Dan tamu saya yang terakhir, yang ketiga, Pak Anton Anetena Jagete, sebagai seorang tokoh dari Kepulauan Nias. Selamat siang Pak. Selamat siang Pak. Apa kabar? Luar biasa. Luar biasa, saya lihat tamu-tamu saya hari ini sangat sehat, segar, dan saya percaya diskusi kita hari ini sangat baik ya. Pemirsa Nawacita TV, tema diskusi kita hari ini adalah mungkinkah pemekaran Kepulauan Nias akan terwujud setelah 2024? Ya, ini tentu menjadi perjuangan bersama dari seluruh masyarakat Nias ya. Nah, Pak Agustus Gea, bisa menceritakan sekilas latar belakang daripada timbulnya ide atau gagasan pentingnya pemekaran Provinsi Kepulauan Nias. Silakan Pak. Ya, kalau judulnya tadi mungkinkah? Sangat mungkin. Ya. Mengapa saya katakan sangat mungkin? Karena sejarahnya perjuangan pembentukan Provinsi Kepulauan Nias ini dimulai tahun 2010 kalau tidak salah ya. 2010. Awalnya pada waktu itu setelah kami terpilih menjadi ketua umum HIM di Nias. Ya. Ada pemikiran untuk mengadakan pada saat melakukan pelantikan kepengurusan lengkap, kita mengadakan seminar. Seminar itu adalah pada waktu itu, perlukah Nias menjadi sebuah provinsi? Ya. Narasumbernya itu juga tidak jauh-jauh. Kebetulan narasumber pada waktu itu yang sekarang jadi capres PDIP Ganjar Pranowo. Oh. Hadir pada waktu itu Pak Yasona Lawli, sekarang Menkumham. Hadir juga Pak Firman Jaya. Firman Jaya Daidi. Pada waktu itu dipandang bahwa Nias ini kan sudah memenuhi syarat sebagai pulau terpencil, terluar, dan termiskin. Persoalannya adalah ketika pembentukan awal ini sebenarnya cita-citanya kan luhur, sebenarnya. Namun pada tahun 2014 berjalan kurang lebih berapa tahun lah? Ya. Ketua umum pertamanya itu kalau tidak salah Pak Amarita. Pak Amarita. Itu dia sebagai sekda almarhum kota ya. Amarita sudah Firman Harefa lah, almarhum. Pada waktu itu sebenarnya tinggal ketok ini sebenarnya. Di 2014. Di DPR RI ya. DPR RI. Di DPR. Paripurna lah itu ya. Paripurna. Persoalannya adalah pada waktu itu ada sedikit gejolak di DPR RI karena saudara kita di Papua. Ada beberapa juga yang meminta juga dimekarkan. Lalu sudah lewat jam 12 malam, makanya waktu itu kalau tidak salah ketua DPR-nya Pak Agung Laksono. Agung Laksono. Dia katakan bahwa nanti urusan pemekaran adalah DPR berikutnya. Ya. Karena sudah habis juga, udah kan batasnya kan jam 12 malam. Ya. Nah, jadi pada waktu itu saking antusiasnya orang Nias untuk menjadi provinsi, malah sudah sempat beredar undangan untuk syukuran lah. Syukuran ya. Nah, memang pada waktu itu sempat saya mengingatkan Bapak Amarita yang sekarang anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara. Jega. Waktu itu Pak Edward Jega itu Pak Bupati Nias Utara pada waktu itu. Saya katakan ke dia, jangan kita mendahului Tuhan.
yakin betul bahwa itu bakal digetok sudah. Tinggal ketok kok, Ya. udah memenuhi syarat semua. Tapi kenyataannya memang kuasa Tuhan itu, saya juga berarti Tuhan masih belum mengizinkan kita menjadi provinsi. Itu sangat penting dan nanti teman-teman akan menjelaskan Ya. betapa pentingnya menjadi sebuah provinsi itu. Yes. Ya, Itu kira-kira Pak. terima kasih Pak Agustus Gaya. Tadi kalau kita melihat berarti kita mulai perjuangan pemekaran Provinsi Banyumas ini dari 2010. Kalau 2023 berarti sudah 23 tahun berlalu, perjuangan itu belum berakhir ya. Nah, Pak Anton, Anda Tanah Jagata, mengapa harus kita memperjuangkan bahwa Kepulauan Nias menjadi satu provinsi? Ya, sebelum saya masuk di Kepulauan Nias, kita ambil dulu contoh negara lain lah. Ya, Negara kita ini kan negara kepulauan, ya, 17.000 pulau. pulau. Kalau bikin hari ini jalan tol dari Pulau Jawa, Sumatera dan sebagainya, tidak nyambung ke Nias. Ya, Tidak dinikmati oleh jauh sekali. orang Nias karena ini kita kepulauan. Ya, Bayangkan dengan jalur sutra yang punya China. Saya ada teman di sana, saya bilang, lu pabrikmu apa? Pabrik kaos kaki. Kaos kaki doang. Perasaan saya, iya, tapi sekali kirim ke Eropa 60 truk. Ya kan begitu. Karena dia jalur itu, begitu dia bangun satu kali, dia akan menerus sampai ke ujung. Mari kita lihat negara kita. Begitu di Jawa, luar biasa rame, akhirnya berbeda dengan di Sumatera. ya, Kira-kira ya. Ini berat Kendaraannya, padahal itu hanya dibatasi dengan apa namanya laut sekian kilometer. Kita masuk ke Nias. Nias itu adalah pulau kecil di ujung Sumatera. ya, Sesungguhnya kalau disebut itu sebetulnya adalah dari ujung Nias sampai ke apa namanya Halmahera ya. Ya. Dan itu sebetulnya itu saya sering dengar di radio itu. Artinya kita betul-betul di ujung. Kita tidak posisi geografinya sungguh berat karena berada di ujung, nggak ada lagi manusia itu yang di sebelah kita. Mau nggak mau semua adalah harus sistem otonomi, ya, otonomi ekonomi, otonomi politik, otonomi macam-macam, otonomi keuangan, otonomi perusahaan-perusahaan masuk di sana. Termasuk tadi yang kita bicarakan tadi mengenai peluang Ononia untuk masuk di Senayan. ya, Dalam rangka itu, maka tadi yang dijelaskan tadi pemekaran tadi, prosesnya tadi, dan saya mengikuti itu, betul adanya. Ketika kita mekar ya, saya dari Nias Selatan, ketika mekar, begitu ke Palu, kita menangis semua. Motivasinya bukan karena saya mau dapat jabatan ABC, tapi motivasinya adalah daerah saya kemiskinan akan keluar dari yang sekarang. ya, Waktu itu kita menyiapkan, betul Pak Amatara tadi, bahwa di DPR itu kita udah siap. Yang kita nggak siapin sapu tangan mungkin nanti kalau nangis. Gitu. Tapi itu akan spontan, akan terjadi bahwa akan ada hal yang sama, kita akan nangis tanda sukacita bahwa provinsi itu betul adanya. ya, Jadi bukan karena, karena lagi zamannya pemekaran kita ikutan. Oh tidak seperti itu. Itu harus daerah ini harus otonomi. Kalau enggak, kita tidak kebagian, kita nggak menikmati itu jalan tol. Kita tidak menikmati itu kereta api. Kita tidak semua menikmati itu, karena itu adalah berada pada pulau terpencil dan tidak salah undang-undangnya. Bahwa prioritas utama itu adalah daerah terluar. Dan kita masuk bagian dari daerah terluar. Nah oleh karena itu semangat itu tidak boleh dipadamkan. Diwarisin ke generasi dan generasi. Hari ini generasi kita, nanti yang masuk di Dewan, tolong titip pesan ini. ya, Dari generasi ke generasi, karena itu kita lebih penting itu dari segalanya, dari perpolitikan nasional. Karena itu akan turun-temurun ke generasi berikutnya, menikmati itu pembangunan sebagai bagian dari Republik ini, untuk menikmati itu. Ya. Jadi oleh karena itu, semua kita ada semangat untuk itu. Visi itu harus kita tetapkan bersama. Ya kan? Jadi, semoga setelah 2024 tadi kan udah disinggung tadi kan bagaimana waktu diseminarkan dan hari ini adalah calon presiden. Ya. Manakala dokumen itu ada, ketika ini benar terjadi, kita menggugah kembali bahwa dulu loh Pak, bla 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 begini. Saya pikir Tuhan akan memakai seluruh jalan ya, jika itu
kehendaknya gitu ya. Jadi saya pikir itu mungkin adalah jalan keluar kita keluar dari bayangkan ya grafik nih. Negara ini kan kita sudah maju nih. Udah bagus. Swasta kan sebenarnya kan yang menjalankan majunya suatu negara itu kan sebetulnya kan swasta, Pak. Ya. Nah, tapi bayangkan di Nias, ada nggak masuk swasta? Ya. Saya rasa nggak ada, Pak. Karena memang secara infrastruktur berat sekali. Itu berat sekali. Nah, artinya kalau tadi otonomi tadi, itu membuka ruang itu. Dewan itu kita lagi tidak bergabung dengan sumut 2. Kalau itu otonom, itu mungkin 4-6 DPR RI ini. Ya, sendiri. Sendiri nih. DPD juga dapat jatah. Sendiri nih dapat jatah nih. Dan mungkin saatnya saya mencalonkan diri nanti Pak Ahmad Al-Hadi juga. Setelah jadi provinsi kan begitu. Saya dari bapak-bapak di sini akan Saya dukung, Pak. Ya kan? Ya. Jadi betapa pentingnya ini pemekaran. Ya. Bukan karena kita fobia tentang pemekaran itu. Inilah doa seluruh rakyat Nias. Oleh karena itu, memperjuangkan itu tidak datang dari langit. Golkan itu seluruh kesenayan itu. Minimal 2-3 orang. Ya. Mereka bunyi di Senayan. Ketika pemekaran itu tadi dibuka, ada orang kita yang bunyi di sana. Ya. Ada yang menyampaikan, ada yang memperjuangkan itu. Kan? Oleh karena itu, relevansinya adalah menghadapi pemilu, kita berada di persimpangan jalan. Ada dewan kita di pusat, atau kita mau jadi penonton. Ya. Kalau ada dewan ini dari daratan Sumatera, dia perhatikan nggak di Nias di sana. Oleh karena itu, coba kita gugah pemikiran seluruh masyarakat kita, bahwa betapa pentingnya ini, doa adalah sangat amat penting, tapi ini tidak kalah penting adalah ada orang kita di Senayan. Titik poinnya di situ. Karena yang memperjuangkan pemekaran itu orang DPR, Pak. Ya, betul. Itu perjuangan politik, Pak. Ya. Ya kan? Mereka yang yang tanda tangan. Sampai ke presiden pun itu diajukan oleh DPR. Lah, kalau tidak ada orang kita, yang ajukan siapa, Pak? Ya. Kan tidak mungkin orang Papua memperjuangkan kita, Pak. Nggak mungkin. Tidak mungkin. Nah, oleh karena itu, tetap kita menentukan visi itu. Visi itu adalah puncaknya adalah pemekaran Kepulauan Nias. Jadi kalau lebih dari saya begitu, Pak. Ya, terima kasih. Memang kendala kita sejak 2010 memang 2014 karena ada moratorium dari Pak Presiden Jokowi untuk menutup atau membuka ruang untuk pemekaran ya, baik provinsi maupun kabupaten kota. Nah, kalau kita melihat di kepulauan di Sumatera, maka dari 3 kepulauan, 2 kepulauan itu sudah mekar menjadi provinsi. Yang pertama, Kepulauan Kepri sudah jadi provinsi. Yes. Yang kedua, Kepulauan Bangka Belitung juga sudah jadi provinsi. Yeah. Sebenarnya tinggal Kepulauan Nias yang harapannya tadinya di 2014 itu sudah bisa jadi provinsi. Dan kita terus berjuang sampai hari ini. Nah, sebagai tokoh muda Pak Baru Gamuri, kira-kira secara ekonomi sebagai angkutan publik, apa keuntungan kita kalau Nias itu jadi provinsi? Ya, terima kasih Pak Otoli. Mungkin saya mau masuk dulu. Kenapa sih kita mau memperjuangkan menjadi satu provinsi? Karena sebenarnya ketika Kepulauan Nias dulunya kan hanya 1 kabupaten sebenarnya. Iya, betul. Terus mekar menjadi ada Nias Selatan, Kabupaten Nias, terus selanjutnya ada 2 kabupaten, Satu kota. utara sama barat, terus ada 1 kota menjadi 5, Ya. yang menjadi syarat minimal untuk menjadi Satu provinsi. Satu provinsi. Kalau lihat daripada keuangan sebenarnya ya, ketika cuma 1 kabupaten terus menjadi 5 kabupaten kota, pasti lebih besar. Ya. Setelah 5 setelah kabupaten, 5 ya. kabupaten kota. Dan ketika menjadi provinsi, harusnya ada provinsi berarti ada 5 kabupaten kota. Itu akan secara matematisnya itu harusnya anggaran yang akan masuk ke Nias itu akan lebih besar. Ya. Itu tidak perlu lagi dibicarakan, itu pasti seperti itu. Entah berapa nanti nilainya ya itu kita lihat ke depan. Tetapi yang mau saya sampaikan bahwa ketika kita masih levelnya kabupaten, maka yang men-touch kita atau yang yang langsung sama kita itu adalah provinsi. Tidak bisa langsung pusat. Yes. Tapi ketika kita sudah jadi provinsi, maka gubernur itu kan langsung ke Presiden. ke Menteri Dalam Negeri kan. Ya. gitu. Kalau kita masih kabupaten, kita harus melewati step ke gubernur dulu. Ya, ya. Baru ke Iya. pusat. Nah, kenapa kita harus menjadi provinsi? Supaya langsung itu barang. Ya. Segala kebijakan itu langsung ke kita gitu loh. Nah, kenapa juga harus kita memperjuangkan provinsi? Karena undang-undang pemekaran mengatakan begini,
bahwa pulau luar itu kan yang menjadi Diprioritaskan. prioritaskan. Nah, kenapa kemudian dari 2024 sampai 2023 sekarang, dan saya yakin bahwa sampai 2014, sorry ya, 10 tahun ya artinya, sudah 10 tahun, artinya selama masa Pak Jokowi ini, dalam tanda petik kelihatannya kita di anak tirikan ini. Kenapa selama 10 tahun ada juga provinsi yang terbentuk? Ya. Coba dilihat apa dulu yang membuat provinsi selama 10 tahun ini mereka dibentuk. Apakah karena mereka pulau terluar atau mereka ada sesuatu gejolak dulu nih? Ya. Nah, saya melihat Nias itu anteng-anteng setelah 2014. Kayak ini anti klimaks. Semua toko-toko lah ya. Kelihatannya sudah anti klimaks, Pak Amatara. Seperti putus asa ya? Putus asa, ya ilah udah moratorium deh jadinya nih. Jadi kayak nggak ada lagi lobby-lobby selanjutnya yang aktif gitu ya. Hanya lobby-lobby di antara kita kayak jangan-jangan nih, kenapa saling menyalahkan nih jadinya nih. Tidak tetap dinyalakan ini semangat ini. Yes. Publikasi kepada masyarakat pun malah negatif kemudian. Kita dianggap itu kayak semacam agak susah menjangkau itu lagi gitu. Makanya menarik sekali topik ini hari ini. Mungkinkah, ya kan? Mungkinkah pemekaran Kepulauan Nias akan terjadi setelah tahun 2024? Tadi Pak Amatari bilang harus mungkin ini. Nah, ini kita harus bangun lagi dari nol mau nggak mau. Tapi kalau ditanya bagaimana impact-nya dari ekonomi, ya itu tadi udah jelas sebenarnya itu. Kita udah bisa lihat ketika sekarang ini kayak misalnya di Nias Selatan ya, itu udah 1 triliun sebenarnya, 1,1 1,2 triliun itu APBD-nya termasuk dana desa. Itu luar biasa kan? Itu 1 kabupaten doang. Kalau secara 5 kabupaten kota, saya kurang tahu di berapa di kabupaten yang lain 700. Ya. Wah, itu luar biasa. Dan ketika ada provinsi lagi, itu akan lebih ini gitu. Jadi rasanya sih kalau misalnya pemerintah pusat ya melihatnya Nias ini bagian daripada yang tidak terpisahkan nih. Harus ada ancaman negara loh sebenarnya di Nias ini karena dia pulau terluar. Peredaran, perdagangan ilegal, narkoba kayak itu, entah barang masuk yang tidak itu bisa masuk dari Nias ya. Sebenarnya. Tanpa diketahui secara langsung dari pusat di sini. Dan rasanya itu yang harus terus ya kita masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat ini yang masyarakat Nias yang terus menggaungkan itu. Itu harus secara konsisten gitu. Sekalipun misalnya sudah moratorium, jangan sampai sudah dibuka moratorium, kita bukan prioritas. Mulai lagi dari nol lagi kan. Nah, itu yang saya khawatirkan justru semangat ketika dibuat moratorium, semangat itu anti klimaks kemudian. Kita tidak punya lagi langsung berjalan masing-masing. Semua tokoh-tokoh ini jalan masing-masing nih jadinya nih. Jalan masing-masing dan tidak ada lagi pertemuan-pertemuan yang secara reguler dilakukan. Tidak seperti waktu sebelum moratorium. Dan kita juga nggak tahu progresnya sudah sampai di mana. Nah, itu. Ya. Nah, jadi memang kalau kita melihat memang betapa pentingnya pemekaran Kepulauan Nias ini. Sejak awal pembentukan sebenarnya sudah dibentuk badan khusus yang mengurus pemekaran ini. Saya ingat betul dalam catatan saya itu Ketua BPPKN, Badan Panitia Persiapan Provinsi Pemekaran Kepulauan Nias. Ketua umumnya yang pertama itu Pak Amarita Harefa, almarhum. Pak Firman. Iya. Terus berganti lagi Bapak Hermit Hia dari Nias Barat. Berganti lagi Bapak Haugesehi Hulu, ya pada waktu itu Wakil Bupati Nias Utara, dan terakhir yang sampai hari ini itu Bapak Christian Jibua sebagai Ketua Umum BPPKN. Nah, kita akan melihat sekarang progres setelah memasuki usia ke-23 tahun perjuangan ini. 13 ya, dari 2010 ya. Ya, 13 tahun perjuangan ini. Progresnya seperti apa sekarang? Ya, mungkin Pak Amatara bisa menyampaikan setelah 2014 mau jadi. Barusan saya bicara tadi. Kebetulan memang nggak ada pertemuan-pertemuan kita juga, dan saya nggak bisa memberitahu bagaimana progres sekarang, apakah ada apa enggak. Apa yang dikatakan tadi, sepertinya saya nggak bilang mati suri ya. Sepertinya sih berpuas diri aja atau puas atau putus asa, saya nggak tahu. Jadi
perbedaan-perbedaan kita sebenarnya harus dikesampingkan itu. Tujuan kita hanya menjadi satu provinsi kepulauan Nias. Segala perbedaan harus ditinggalkan lah. Ya. Iya. Itu kira-kira. Jadi saya nggak bisa jelaskan lebih ini mengenai progresnya itu karena saya sendiri nggak tahu. Nah, seperti apa ini ke depan nih Pak? Apa yang bisa kita lakukan ke depan? Ya, Pak Serelevan tadi yang menghidupkan itu kan juga orang politisi sebetulnya. Ya. Dan itu titik awalnya itu adalah pusat. Dan mungkin dari daerah. Bayangkanlah kalau misalnya ada orang kita di Senayan. Belum diumumkan, kita sudah tahu. Ya. Kan gitu kan? Kisi-kisi ya. Kisi-kisi kan begitu kan. Biasanya orang Istilahnya ada orang dalam. ada orang dalam gitu kan. Jadi merapat itu sebetulnya kan kalau di meja itu kan resminya. Iya. Lebih Formal, banyak itu di formal. warung kopi. Ya. Nah, dari mana kita dengar kalau tidak ada orang kita? Ya. Ketika disebut Nias gimana? Nggak ada yang bunyi. Tapi ketika disebut Nias gimana? Ada yang bunyi. Harus. Ya. Kami sudah siap. Kan kira-kira begitu ya. Iya, iya. Nah kalau tidak ada bunyi begini, maka kita jangan terlalu bermimpi, karena ini proses politik kan. Proses politik itu kan proses lobby. Ya. Kan begitu ya. Ada hak untuk ngomong. Berbunyi, silakan ngomong. Diberi hak itu DPR itu untuk ngomong. Dia diberi hak untuk menentang kalau dia nggak cocok. Gitu. Ya. Dia, pokoknya segalanya dia punya. Dan biasanya sesama biskotan tidak boleh saling mendahului. Artinya kalau udah berada di dalam, jadilah barang itu. Iya. TST lah ya. Iya kan? Tahu sama tahu gitu. Tahu sama tahu lah seperti itu. Nah oleh karena itu, tadi kan disinggung mengenai progresnya seperti apa. Saya pikir kita tidak menyesali yang sudah terjadi karena memang juga moratorium kan lagi berlaku. Lagi berlaku. Tetapi seiring dengan menuju 2024, siapapun nanti presidennya kan kita tidak tahu. Ya. Tapi kita perlu menjaga-jaga untuk mengerjakan, mempersiapkannya sekarang. Artinya kan sekarang tadi udah disebutkan ketua yang sekarang nih. Ya. Artinya kepala daerah kan bisa komunikasi ulang lagi. Iya. Seperti apa ini ke depan ini. Ya. Artinya apapun yang terjadi kita siap. Nah karena ini transisi menuju ke sana itu adalah orang politik, harus orang Nias ada yang di Senayan. Jangan pernah bermimpi itu politik itu jadi kalau tidak ada yang lobby di sana. Sejele-jelenya DPR, orang kita itu kalau tidak ada orang kita susah sekali, Pak. Ya. Sulit sekali. Karena tadi pembagian otonomi daerah itu kan fungsinya itu mewakili daerah, mewakili komunitas itu. Jadi kalau udah dari Sumatera Utara, misalnya dari Medan, misalnya Dewan, dia akan berbicara dapilnya itu untuk memperjuangkan di pusat. Jadi ini saya harap ini seluruh masyarakat Nias untuk fokus bahwa transisi menuju tadi pemekaran itu harus ada ononiha untuk di di Senayan. Saya kira gitu Pak. Ya. Betul ya Pak. Jadi memang momen tahun 2024 itu menjadi momen yang sangat strategis tentunya ya bagi Betul. bagi kita untuk terus memulai perjuangan ini. Nah, Pak Baru Kamuri sebagai tokoh muda, karena 2024 ini menjadi satu momen yang sangat penting bagi perjuangan kita. Kira-kira apa yang kita harapkan? Apa yang kita harapkan terjadi di 2024? Ya mungkin yang pertama kepada caleg kita ya, kepada caleg yang bakal caleg lah ya, karena kan belum DCS ya. Belum ditetapkan gitu ya. Menurut saya mungkin mereka juga harus mengambil peran untuk mensosialisasikan hal ini. Bagian daripada. Apakah ini bisa menjadi janji kampanye bagi orang-orang yang ada di Nias? Ya tapi jangan ngecap lah, jangan mengatakan saya akan enggak. Tetapi harusnya mereka mengedukasi kepada masyarakat bahwa betapa pentingnya pemekaran provinsi Kepulauan Nias ini. Betapa pentingnya kepada kita, ada impact-nya seperti apa. Itu sebenarnya yang kita harapkan kepada caleg-caleg kita ini nanti, yang memberikan edukasi kepada masyarakat. Dan itu tadi kita lihat, mungkin bisa mungkin Nawacita juga mungkin boleh meminta pandangannya pada para caleg-caleg ini. Apakah mereka setuju atau tidak dengan pemekaran ini? Ya. Karena jangan-jangan dia juga punya perspektif yang lain, ya kan? Tapi kalau menurut saya, kalau misalnya ada caleg yang mengatakan saya tidak setuju, tahu saya dipilih lah itulah. Ya. Itu harga mati itu kalau pemekaran Kepulauan Nias. Ya. Tadi saya sampaikan bahwa ya kalau kita cuma jadi kabupaten, kita masih bergantung kepada provinsi. Ya.
Tapi kalau kita sudah jadi provinsi, kita akan bergantung kepada pusat gitu. Pusat. Dan itu akan ibaratnya gitulah. Kita itu cucu lah. Mana yang lebih diutamakan sama yang punya Anaknya dulu lah. Anaknya dulu baru cucunya gitu. Jadi kita itu seperti itu klasifikasinya. Walaupun Jadi kalau ada walaupun kadang-kadang cucu lebih disayang dari Nah, itu dah. Wah, maksudnya kalau misalnya ada caleg yang mengatakan, "Oh, pemekaran buat apa itu?" Kalau berarti itu nggak perlu dipilih. Menurut saya itu dia sudah tidak satu visi Ya. untuk membangun kepulauannya sini. Kalau dia bilang nggak perlu provinsi, harus bisa kok kita dengan ini. Tahu salah ngomong gitu. Kamu nggak tahu berarti apa yang terjadi, apa kebutuhan daripada masyarakat. Gitu. Terus itu yang pertama. Kedua, terhadap capres. Kita lihat juga capresnya. Mungkin nanti kalau misalnya nanti ada debat atau segala macam, mudah-mudahan di antara betul, nawacita ada bisa Mengusulkan. menitipkan satu pertanyaan kepada Ya. capres nih. Bagaimana menurut Anda tentang moratorium yang sudah 10 tahun tidak dibuka? Ya. Yes. Titipkan juga secara spesifik Kepulauan Nias yang menjadi daerah terluar dari Indonesia ini. Kenapa tidak diprioritaskan? Kita ingin tahu nih. Tadi Pak Amatare bilang bahwa narasumbernya salah satu yang capres sekarang nih. Jangan-jangan dia udah lupa nih. Kita juga perlu tahu dia. Jangan dulu kapan itu? Mudah-mudahan dia ingat Mudah-mudahan dia ingat. dengan diskusi. Dan capres yang lain kita ingin tahu apakah mereka akan membuka. Jangan-jangan bahasanya begini. Itu kan anggaran besar anggarannya. Iya, tapi karena kami pulau terluar, kami butuh prioritas ini. Bukan masalah anggaran ini kalau Nias dijadikan provinsi. No. Ini masalah kedaulatan negara. Kita ada di luar nih. Ya. Ini masalah kedaulatan, nggak boleh ngomong anggaran ini. Kalau dibilang perang, ya semua anggaran masuk ke perang semua. Ya. Ini masalah kedaulatan. Jadi menurut saya ini yang harus didorong nih. Ini harus didorong nih. Yang pertama tadi caleg harus ditanya sama mereka nih. Bagaimana menurut Anda pemekaran? Kalau dibilang, oh saya setuju. Menurut kamu bagaimana? Kalau dia nggak bisa ngomong, jangan dipilih. Itu mah ngecap doang itu. Kalau habis itu capres, ditanya dia bagaimana? Oh, kalau dia bilang, oh kita siap untuk merenegosiasikan lagi terhadap hal itu. Dan mencabut moratorium. Kita pilih itu. Ya. Karena itu kepentingan buat Kepulauan Nias. Ya. Kurang lebih seperti Ya. itu, Pak. Tidak saja di kampanye, tetapi kalau lagi diwawancarai umum, Oh, iya. itu bisa ditanya juga seperti Ditanya. itu. Kita mau tahu. Jejak digital. Pingin bisa. tahu Jejak seperti apa. digitalnya seperti apa. Soalnya cepat lupa orang ini sekarang nih, Ya. kalau udah jadi Nah, begitu. Kalau kita ajukan pertanyaan sekarang kepada seluruh masyarakat Nias, baik yang ada di Kepulauan Nias maupun yang ada di perantauan, setujukah Anda dengan pemekaran? Saya percaya mungkin kita selalu berkata setuju semua. Kalau saja di 2014 Nias sudah jadi provinsi, maka pasti sekarang kita sudah punya 4 calon anggota DPD sudah pasti. Kalau kita satu dapil, minimal 4 atau 5 orang Ya. DPR RI sudah Ditanya. ada kita di Senayan. Yes. Nah, perjuangan pemekaran Provinsi Kepulauan Nias ini selain diperjuangkan oleh BPPPKN, juga ada beberapa ormas Ya. yang punya peran untuk bisa memperjuangkan ini. Nah, Pak Agustus Ger, apa kira-kira peran ormas dalam mendorong? Karena saya melihat pemekaran berbagai daerah pun juga yang namanya ormas itu selalu menjadi penggerak ya, pendukung ya, Motor. untuk sehingga pemerintah pusat bisa merespon. Jadi begini Pak Zikwa, sebenarnya awal pemikiran tentang pemekaran ini diperkasa oleh ini. Suka tidak suka memang ini yang memulai itu. Jadi tadi mengenai ada caleg yang tidak setuju, sebenarnya keraguan masyarakat kita adalah apakah nanti para pimpinan daerah itu, para kepala daerah itu benar-benar menjalankan fungsi dan tugasnya dengan benar apa enggak? Ya. Takutnya juga hanya kepentingan pribadi lagi. Makanya dikhawatirkan kalau nanti jadi provinsi, jangan-jangan nanti hanya habis saja untuk pejabatnya. Jadi masyarakat kita nggak mengamati apa-apa. Nah, kita semua masyarakat tentunya harus Setuju. mengawasi, Ya. mengawasi jalannya nanti setelah terbentuk. Nah, saya sih yakin tahun 2024, kenapa yakin? Mudah-mudahan Pak Ganjar masih ingat. Dia dulu narasumber waktu pertama sekali. Dan ini adalah, kalaupun misalnya nanti siapapun yang jadi calon presiden, ini juga titipan Pak Zagoto, kalau untuk Pak Prabowo ya, Ya.
siapa lagi ya? Pak Airlangga ya? Ya, Pak Erlangga. Kalau Pak Airlangga juga didukung oleh Golkar, ini titipan ini. Ya. Ini tolonglah dibuka moratorium sehingga kami di Kepulauan Nias juga menikmati hasil-hasil yang di pusat inilah. Ini pemerataan kue ini. Ya. Apa yang tadi dikatakan itu sedih juga. Udah sampai di Sumatera, begitu sedikit nyebrang ke Sibolga, nggak ada lagi udah. Aduh sedih juga kadang-kadang. Ya. Kira-kira itu Pak. Iya, selain memang dari segi ekonomi ketika menjadi provinsi agak jauh lebih maju, secara administrasi pun kita sangat tertolong tentunya. Ya, betul. Kalau kita berusaha dengan provinsi sekarang kan harus terbang dulu Ya. ke Sumatera Utara, Memperpendek. memperpendek rentang kendali daripada yang sifatnya administrasi. Ya, betul. Nah, secara administrasi, kira-kira apa keuntungan kita kalau kita punya provinsi sendiri? Mungkin sebelum saya jawab ke administrasi, Ya. Nias itu dulu pernah merdeka. Gitu. Mm-hmm. Iya kan? Artinya apa? Kaitannya tadi mengenai ketahanan Nasional. Begitu Jerman kalah, maka sebagian pelarian Jerman itu masuk ke Nias. Dan diumumkanlah kemerdekaan Nias itu oleh orang-orang Jerman, tentu orang-orang lokal. Artinya apa? Kita itu rentan itu dengan Ya, kerusuhan. iya. Kita lihat dulu waktu perang di Aceh kan. Di Aceh itu tidak pernah segera padam karena itu luas itu. Ya, Lebih luas laut itu daripada daratannya dunia mungkin itu Betul, kalau kita lihat betul. di peta. Artinya memang ini agak liar sehingga tidak begitu salah kalau pemerintah pusat itu mengiyakan itu. ya. Karena memang pulau terluar, betul-betul pulau terluar. Sangat-sangat dibutuhkan. Sangat-sangat di luar. Nah, jadi yang menggugah itu kembali lagi, itu kerjaan orang politisi. Nggak bisa kita hanya ngomong di sini lalu bisa jadi. Jadi Ya. kembalilah kita di politisi. Kalau administrasi udah jelas. Itu kan namanya aja daerah otonomi. Ya, Artinya kan kita dan kita dan kita dan kita. Artinya itu bypass sampai ke pusat, sampai di kementerian, segala kebijakan satu tangga putus langsung, gitu kan? Ya. Jadi bukan hanya persoalan DPR RI, bukan hanya masalah DPRD, sebutlah organisasi-organisasi yang berbaur ekonomi misalnya. Ya. Tingkat provinsi dengan tingkat kabupaten pasti kan berbeda. Jadi ini memang saya sepakat tadi bahwa kalau ada caleg DPR RI pusat mengatakan bahwa buat apa moratorium, yang menurut saya ditenggelamkan aja. Iya kan? Karena memang indikator itu maju satu daerah itu. Saya coba saya di Banten nih Pak. Banten dulu pusatnya itu kan ada di Bandung. ya, ya. Sekarang udah. Nah, di Bandung kan. Nah, dari sekian tahun Banten itu miskin Pak. Anak tiri lah. Anak tiri. Karena setiap diurus itu dia langsung ke Bandung. Dia lewati Jakarta. Iya, iya. Ya kan? Baru masuk ke Bandung. Tiap hari begitu. Dan akhirnya kedekatan masyarakat itu dengan birokrasi itu Ya. sangat Jauh sangat sekali. jauh. Begitu dimekarkan, seiring dengan pemekaran tadi yang diceritakan 2010-2014, saya nggak tahu tahun berapa. Lalu itu sedemikian bergerak. Ada Tangsel yang dulu hanya Tangerang. Ada kota Tangerang, ada Tangsel. Jadi semua kan bergerak yang kita lihat bersama sekarang. Daerah saya mungkin lebih hebat dia dari Jakarta hari ini. Iya kan? Dia sedemikian bergerak karena swasta masuk. Jadi diingat ini bahwa negara maju itu bukan karena karena hanya pemerintahnya. Ya. Ada syarat itu swastanisasi itu berapa? Kira-kira begitu kan? Berapa persen, saya nggak tahu datanya, berapa persen disebut negara maju apabila para swastanisasinya itu sekian persen. Kita di Nias sebelum dapat apa-apa itu, mungkin ini sebagian yang lokal aja Pak. Tapi kalau misalnya itu jadi, kita bisa bargaining sama Ciputra untuk bisa masuk. Ya, Ya kan? Rumah sakit yang terbesar kita bisa bargaining pula. Jadi itu memang kalau tadi yang ditanya adalah mengenai birokrasi administrasi, jelas lebih menguntungkan. Lebih menguntungkan. Ya kan? Jelas lebih menguntungkan. Jadi oleh karena itu kita berharap moratorium ini dicabut. Tadi sudah disinggung tadi mengenai siapapun presiden, dan ini titipan kita ke bapak-bapak wartawan ini. Tidak harus kampanye,
kapan saja ketemu mungkin itu bisa disinggung Ya. supaya otaknya kita bisa Ya, betul. bisa memahami, mengenal, dan kalau dia bila dibuka pemekaran Moratorium. moratorium, itu Ini dia. ini dia. Ini dia barangnya. Kita mengejar itu, ya. Jadi saya pikir itu Ya. mutlak adalah itu satu cita-cita. Kalaupun misalnya nggak ada, tetap itu dipelihara. Ya. Karena tidak punya pilihan, kita adalah negara pulau. Kalau bicara ekonomi, memang harus itu daerah itu otonom, menghasilkan sesuatu di situ. Dengan ada uang, gampang dia mensubsidi masyarakat. Dengan ada uang, jadi putarannya dia akan berjalan itu, putarannya. Jadi kita berdoa lah ya, budaya berdoa. Kalau hanya berdoa ini agak repot juga. Ini, Ya, ora et labora lah. Ora et labora lah ya. Jadi para caleg masuk Senayan, masyarakatnya adalah mendoakan Ya. supaya ini semua menjadi berkah. Itu Pak. Ya. Jadi kita melihat dari diskusi ini memang betapa pentingnya dan dampak yang begitu positif apabila Nias itu menjadi Yes. satu provinsi. Satu Ya, provinsi. itu. Nah, yang terakhir sebelum saya tutup, saya beri kesempatan kira-kira pesan-pesan terakhir apa yang bisa disampaikan Pak Agus Sugeng? Pesan saya yang terakhir kepada pengurus BPPKN. Jangan sampai ada yang seperti saya, tidak tahu progres. Ya. Sebaiknya masyarakat kita tahu semua lah. Saya mewakili masyarakat yang kurang tahu. Ya. Nah, jadi jangan ada lagi masyarakat nanti kalau kami bertiga tidak tahu ya gimana? Mau coba bayangkan Ya. bagaimana masyarakat Ya. kita di sana semakin tidak tahu. Jadi diupayakanlah semangat, tetap semangat, Tetap semangat ya. tetap semangat. Jangan berhenti berjuang. Perbedaan politik biasa, Ya. tapi tujuan kita satu adalah bagaimana supaya Nias menjadi Yes. sebuah provinsi. Yes. Perbedaan nggak apa-apa, Ya. biasa itu. Silakan. Pak Baru Gamulin. Ya, kalau saya justru menghimbau kembali kepada Forkada sebenarnya. Ya. Forkada punya peran penting untuk menghidupkan kembali badan ad hoc ini sebenarnya. Ya. BPPKN namanya. Ya, BPPPKN ini. Entah itu namanya seperti itu nanti akan dipakai atau mungkin dirubah, terserah, tapi fungsinya tetap sama. Ya. Maka Forkada itu punya peran penting untuk menghidupkan ini kembali. Kita nggak tahu seperti apa Forkada di Kepulauan Nias ini. Apa yang sudah mereka lakukan? Yang pastikan Bupati 4, satu Kota. wali kota. Nggak tahu terakhir mereka meeting apa dan apakah mereka membicarakan ini atau tidak, kita juga nggak tahu nih. Iya, iya. Tapi titipan kita sebagai masyarakat diaspora di perantauan, ya kita berharap bahwa Forkada itu menyampaikanlah kepada masyarakat lah, mumpung masih belum kampanye nih, supaya semua bisa punya gambaran nih, masyarakat diberi gambaran gitu loh bahwa seperti apa sekarang kondisi BPPKN ini sekarang, apakah masih masih Atau- dilanjutkan atau sudah perlu tidak? penyegaran. Iya. Nah, ini Forkada yang Setuju. yang Sebenarnya memberikan iya. ini. Saya nggak tahu siapa ketua Forkada saat ini. Ya karena saya nggak tahu juga ya siapa, saya kurang tahu gitu. Tapi saya berharap bahwa Forkada di Kepulauan Nias itu ya duduk satu meja, ini penting loh ini. Ya. Ini masa depan Kepulauan Nias. Forkada ini sebentar lagi mereka akan selesai juga nih dengan 2024 juga. 2024. Jangan sampai nggak ada legasinya. Jangan sampai nggak ada yang ditinggalkan kepada Paling masyarakat. tidak ditinggal menjadi satu provinsi. Nah, paling nggak mereka menitipkan nih apinya saya ini. perlu tambahkan sedikit. Seperti itu. Ini sebenarnya Pak, sudah dipikirkan oleh para kepala daerah sebelumnya. Ya. Sampai sekarang, kenapa rumah dinas Bupati Nias ada di Gunung Stoli? Itu sebenarnya diperuntukkan untuk gubernur nantinya itu. Wah, Oh. keren banget ya. Mereka udah sepakat itu. Jadi lucu kalau dilihat, kenapa Bupati Nias kok ada rumah Di kota, di wilayah kota. Padahal tujuannya itu ya. Tujuannya itu, mereka udah sepakat itu Ya. untuk menjadi rumah gubernur nanti itu Pak. Nah, di Gunung Stoli. jadi kebayangkan kapan terakhir mereka meeting di sana kan Pak. Kita akan tahu sebenarnya itu kalau misalnya ada 1-2 kali mungkin statement apa yang mereka lakukan terhadap. Ya. Bukan berarti kita mau meragukan apa yang mereka lakukan gitu. Tapi terhadap hal ini sampai ini belum ada informasinya kepada masyarakat Nias gitu. Jadi saya berharap bahwa ya Forkada bisa memberikan, ya mungkin bisa dikonfirmasi lah, benar nggak ada lagi, jangan-jangan udah mainnya di bawah tanah ini, jangan-jangan kita kan juga nggak tahu Pak. Masyarakat nggak Kita tahu, kan Pak. jangan-jangan di sana udah kayak apa, kitanya aja yang nggak tahu kan, Iya, iya. tiba-tiba udah jadi kan kita juga nggak tahu. Atau Nawacita sengaja tidak beritakan kita. Jangan-jangan kita kan nggak tahu nih. Kita makanya saya kira sampai ada konfirmasi itu maka baru kita tahu
standing positionnya sekarang seperti ini. Iya. Ya, apa yang harus dilakukan sekarang? Apakah BPPKN ini masih secara legal standingnya masih terus ada? Kalau memang tidak harus diperbaiki ya di penyegaran diperbaiki atau entah apalah namanya. Itu penting. Kenapa? Direvitalisasi atau Kenapa apa? ini tadi kita nanti ngomong Betulnya. pemekaran Kepulauan Nias? Oh, semua anggota DPR, caleg-caleg, semua presiden capres juga ngomong, oh siap mencabut moratorium. Kita nggak ada ininya. Apa namanya? Wadahnya yang menjembatani semua aspirasi ini kemudian. Administrasi segala macam tidak ada. Hilang semua. Data-data hilang. Flash list sudah sudah nggak ada lagi. Sudah rusak segala macam. Sudah hilang. Nah, ini menurut saya Forkada punya peran penting ini. Ya. Maka terima kasih sekali kepada Nawacita ini sebenarnya. Ini luar biasa nih, ini karena hari buruh hari ini. Jadi itu menarik sekali nih. Terima kasih Pak. Terima kasih. Statement terakhir, Pak. Ya, kalau saya sebelum menuju provinsi itu sebetulnya bisa dibentuk kerjasama melalui blueprint-nya atau cetak biru Kepulauan Nias ke depan seperti apa. Jadi itu berjalan sambil minum air lah kira-kira gitu kan. Sambil Walaupun jalan. memang moratoriumnya belum ada. Ya. Tapi dulu Pak Yasona itu saya pernah dengar pidatonya, dia berkeluh kesah juga mengenai Forkada ini untuk menyatukan bagaimana melakukan ke depan. Nah ini mungkin yang dirubah dulu seiring tadi bahwa Forkada inilah yang menentukan arahnya seperti apa. Kalau misalnya blueprint ini misalnya jadi provinsi, walaupun apalah namanya, tapi cikal bakal provinsi ke depan. Jalan nasional di mana, ini jalan ini di mana, tidak apa-apa dibuat kan. Dibuat masing-masing kabupaten kota, dia menjalankan aja kan, namanya juga dia ada acuan di situ. Nah sekarang misalnya kami di selatan ini kan, hebat kami di selatan. Tiap bupati ada kantor bupati baru. Kantor dia. Tapi kelihatannya gini 3 loh. Ini 3 kesini loh. Nunjuk saya 3 ini. Jadi ada bupati baru, ada kantor bupati baru. Ada lagi? Ada Memang begitu. kantor baru yang Ada Pak. sekarang. Ada. Iya. Bukan di lapangan itu yang dibangun sama siapa bupati lama dulu itu? Sudah nggak ada. Sudah nggak ada Pak. Udah nggak ada. Bukan nggak ada tapi dimanfaatkan dengan yang lain. Lupa. Jadi kenapa ini? Karena memang tadi blueprint ini tadi itu tidak ada. Nah kalau tadi provinsi tadi kita cerita provinsi, satu aja blueprint kita kan kabupaten kota dilaksanakan oleh Forkada kabupaten 4 kabupaten 1 kota. Artinya kan arahnya kemana? Karena gini Pak, saya ini lama di properti Pak. Menghitung satu kota, mendirikan bangunan satu kota, dia menghitung. Misalnya kita mau dirikan karaoke lah. Lalu dia menghitung mobil di situ 1 menit berapa kali lewat. Iya. Kira-kira gitu ya. Iya. Dia hitung Pak. Jadi dijumlahkan dalam 1 bulan, diambil rata-rata. Udah boleh, udah bisa kita lakukan. Iya. Bayangkan kita di kota-kota besar ini ya, ada banyak komersial yang rasanya di sebelah rame, tapi di sini sepi. Iya, kenapa ya? Itu bukan karena feng shui, Pak. Iya. Itu ada hitungan tadi itu. Nah, kita kan tidak ahlinya, Pak. Tidak ahlinya untuk menghitung itu. Kita berikanlah kepada ahli. Iya, Sekarang konsultan kita- lah. Kita bikin konsultan untuk membuat itu. Judulnya adalah Blueprint Pembangunan Kepdis. Kepulauan Nias. Kepulauan Nias menyeluruh. Ya, toh? Atau disayembarakan di kampus-kampus. Barang siapa yang bisa membuat ini, maka hadiahnya adalah 5M misalnya. Contoh aja nih. Contoh. Dan semua kita akan dapat informasi itu banyak, tapi hanya satu pemenang kan. Iya. Artinya kan itu menghemat ini. Sehingga itu menjadi acuan kita semua sambil menunggu moratorium ini tadi. Ketika moratoriumnya udah jadi, Kita juga sudah siap. kita udah siap. Dan itu adalah masyarakat menilai itu bahwa ini menyangkut sudah blueprint. jalan. Saya sedikit itu. Kedengaran saya sih, sedengarnya saya, itu sudah ada. Oh, Bahkan blueprint. sudah disetujui. Oh, sudah ada ya? Itu salah satu persyaratan untuk Ya. pembentukan provinsi adalah adanya blueprint. Kalau tidak salah waktu itu Pak Amagres Hibua itu yang menyiapkan itu. Menyiapkan ya. Kalau nggak salah sih isi blueprintnya waktu itu kan ada kantor ini, ada fasilitas ini, ada ini. Iya Pak, konsultan yang bikin Iya. itu. Konsultan. Artinya kan ada nilai. Tapi sambungan dari itu sebetulnya karena kita masing-masing punya anggaran nih 5 kabupaten, mestinya disambung itu dijabarkan lebih mendetail Itu lebih yang bawah. tadi yang dia singgung mengenai Forkada.
Forkada ini kan para kepala daerah ini salah satu kendala sekarang. Masing-masing punya Ya, betul. egosentris lah. Egosentris, ya. Kalau kita jadi provinsi terjauh semua. Oh, terjawab. Terjawab, Iya. iya. Tadi administrasi tadi terjawab, Terjawab. tadi karena sentral dia kan. Itu. Terjawab, Betul. Terjauh. Sebenarnya kalau ditanya blueprint segala macam sampai mata saya kalau seperti itu saya seperti Thomas sebenarnya sampai saya bisa lihat dengan kepala sendiri Baru bahwa bagi percaya. blueprint. Iya. Saya khawatirnya blueprint itu tidak sesuai dengan standar blueprint common practice. Jangan-jangan. Makanya tidak dipublikasikan. Tapi kalaupun memang ada, menurut saya nih ya, entahlah bagaimana nanti BPPKN ini nanti disegarkan atau misalnya dilanjutkan atau bagaimana terserah. Menurut saya mereka harus bikin satu web. Sekarang kan udah Betul, digital lah ya. betul. Kalau misalnya kita mau cari IKN nih, IKN, ketik aja websitenya IKN. Di sana ada semua itu. Apa program yang akan dilakukan di IKN itu seperti apa. Ini BPPKN ini nggak ada webnya. Nggak Kalau ada usul webnya. saya, Ya. Jadi menurut saya Oh. semuanya planning yang ada di situ, sejarahnya sampai kita cari sejarah tadi kan agak-agak lupa kita kan sejarahnya. Iya, iya. Tapi kalau kita sudah ada webnya, sudah ada Tinggal lihat di database-nya, tinggal lihat di situ progresnya seperti apa. Kenapa harus terbuka? Ini kan buat masyarakat Nias, Kepulauan Nias. Lah emangnya cuma segelintir orang aja ini pemekaran Kepulauan Nias, provinsi Kepulauan Nias. Ya enggak kan. Orang yang didudukan di dalam itu dikasih kepercayaan oleh masyarakat Nias nih. Kita kasih kepercayaan sama mereka nih. Tapi malah didiam-diamkan. Yang menurut saya, ya nggak boleh juga begitu sih sebenarnya. Berarti informasi itu begitu Oh penting iya ya, dong, harusnya. masyarakat Gampang diakses. Kita mau bilang cerdaslah masyarakat itu dalam berdemokrasi, cerdaslah masyarakat dalam memilih. Tapi kita tidak memberikan ruang supaya mereka masyarakat itu bisa cerdas. Yang nggak bisa kalau misalnya informasi ditutup-tutupi gitu. Ya. Belum lagi urusan tidak egosentris segala macam. Buat saya biarinlah ego-ego gitu. Tapi ketika sudah ada transparansi, maka semua masyarakat bisa menilai gitu. Kita bisa objektif kemudian. Karena kalau ini kita subjektif nih. Makanya tadi saya bilang jangan-jangan di bawah tanah ini bergerak sedemikian rupa ini, tapi kita nggak tahu gitu. Jadi begitu sih Pak. Iya. Kalau mungkin melalui media ini, usul saya, Ya. konsultan IKN itu bisa teknis memakai jasa konsultan. Ya. Mahal tapi Pak. Hah? Mahal. Artinya gini, itu namanya itu nego. Iya, iya. Kalau nggak ada Pak Matara di situ nego, Iya. Iya kan? Oh, mikro isi nama ngatur. Ya usul Ya. saya mungkin di garis bawahi IKN aja dimanfaatkan dan kita ada sebetulnya akses. ada lah. Itu kan terbuka Pak. Ya. Tinggal niat aja sih Tinggal sebenarnya. niat aja. Cukup menarik diskusi kita di sore hari ini Iya, karena iya. waktu kita terbatas. Kita akan sudahi. Pemirsa Nawacita TV, demikian tadi diskusi kami dengan 3 tamu saya di tempat ini di program Sekaranglah Waktunya, dan banyak hal yang sudah kami diskusikan tadi. Tapi intinya semangat perjuangan Provinsi Kepulauan Nias tetap terjaga, harus tetap digelorakan. Dan harapan kita, pertanyaan tadi tema diskusi, mungkinkah Kepulauan Nias menjadi provinsi setelah 2024? Harapan kita sangat-sangat mungkin. Yes. Terima kasih.